Kisah seorang lelaki ahli ibadah dan seorang bayi yang dapat berbicara. Seorang lelaki yang bernama Juraij dikenal sebagai pemuda yang saleh dan ahli ibadah. Pada awalnya, Juraij adalah seorang pedagang. Semua bisnisnya itu ia tinggalkan, ia memilih menempuh jalan sufi. Juraij membangun sebuah kuil untuk beribadah kepada Allah. Dia beruzlah dari manusia. Di kuil yang dibangun di sebuah bukit jauh dari perkampungan, ia menyepi dari keramaian dan hiruk pikuk dunia. Kegiatannya sehari-hari hanyalah beribadah. Juraij mempunyai seorang ibu yang soleha. Pada suatu ketika, sang ibu datang ke kuil untuk mengunjungi anaknya. Ia rindu kepada buah hatinya. Sang ibu ingin sekedar berbincang dengan Juraij. Namun pada saat sang ibu datang, Juraij sedang sholat. Sang ibu menatap kuil yang ada di atas ketinggian. Dari atas bukit, sinar matahari menghalangi pandangannya. Ia meletakkan telapak tangannya di atas alis matanya, lalu mendongakkan kepalanya untuk melihat kondisi sekitar kuil. Dia berharap bisa melihat anaknya. Dengan suara keras, sang ibu memanggil Juraij. "Wahai Juraij, aku ibumu, kemarilah dan berbincanglah denganku." Sayup-sayup Juraij mendengar suara ibunya. Ia menghadapi dilema, memilih tetap sholat yang berarti membiarkan sang ibu atau membatalkan sholatnya dan memenuhi panggilan ibunya. "Ya Allah, ibuku dan sholatku." Dan ia pun memilih untuk meneruskan sholatnya. Semestinya Juraij meninggalkan sholatnya dan menjawab panggilan ibunya, karena menjawab ibu lebih baik daripada sholat sunnah. Dia bisa meringankan sholatnya dan bersegera menemui ibunya. Akan tetapi, Juraij lebih mementingkan sholat daripada ibunya. Sang ibu pun pulang dengan hati yang kecewa. Esok harinya, ibunya mengulangi panggilannya. Namun hal yang sama terjadi. Begitu pula di hari yang ketiga. Nasibnya tidaklah lebih baik daripada nasibnya di kali pertama. "Wahai Juraij, aku ibumu, kemarilah dan berbicaralah denganku," teriaknya dari bawah bukit. Sang ibu dengan setengah putus asa berdoa, "Ya Allah, ini adalah Juraij. Dia adalah anakku. Aku mengajaknya berbicara, tetapi dia menolak. Ya Allah, jangan engkau matikan dia sebelum engkau memperlihatkan kepadanya wanita pezina." Tutup sang ibu seperti melaknatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya dia berdoa agar Juraij terfitnah, niscaya dia akan terfitnah. Jika Allah menghendaki sesuatu, maka ia terjadi dan memudahkan sebab-sebabnya. Pada suatu ketika, seorang wanita penghibur datang ke kuil Juraij. Wanita ini amatlah menawan. Di kalangan Bani Israel, wanita ini sebagai ikon kecantikan dan kemolekan. Kali ini ia bertugas untuk menggoda sang ahli ibadah. Wanita ini pun merasa tertantang untuk menaklukkan hati Juraij. Ia meremehkan kesalehan dan ketakwaan lelaki Bani Israel ini. Maklum saja, selama ini tak ada lelaki yang bisa tahan menghadapi godaannya. Wanita ini begitu percaya diri dengan kecantikan yang ia miliki. Ia pun berpikir Juraij pasti akan bertekuk lutut kepadanya, sebagaimana laki-laki pada umumnya yang tergila-gila kepadanya. Orang-orang yang terjerumus ke dalam lumpur kenistaan mengira bahwa semua manusia adalah seperti yang mereka kenal. Mereka tidak menyangka bahwa di antara manusia terdapat hamba Allah yang menjauhi kenikmatan dunia. Padahal orang seperti itu ada di dunia ini. Di antara mereka adalah Nabiullah Yusuf yang menjadi teladan di bidang ini dan Al-Quran telah menyampaikan kisahnya. Lalu ada Juraij. Wanita penghibur ini gigih menggodanya, namun ia tidak tergoda dan terus khusyuk dalam ibadah dan sholatnya. Seolah-olah dia tidak melihat dan menyaksikan perempuan rupawan itu. Perempuan penggoda itu sangat kecewa. Ia marah, kesal, campur aduk. Ia merasa kalah perang. Padahal ia telah berjanji kepada orang-orang yang membicarakan kebaikan Juraij bahwa dirinya bisa menjerumuskan Juraij dalam pelukannya. Sekarang dia pulang tanpa hasil, keinginannya gagal dan impiannya kandas. Ia benar-benar tidak bisa menerima hal ini. Oleh karena itu, perempuan ini membuat makar besar terhadap Juraij. Di kuil tempat Juraij beribadah, suatu hari menginap seorang penggembala. Di kuil itu, wanita penghibur merayu penggembala tersebut. Mereka pun berbuat mesum, dan singkat cerita perempuan itu pun hamil. Ketika bayi yang dikandungnya lahir, ia mengatakan kepada semua orang bahwa bayi itu adalah hasil perbuatan Juraij, si ahli ibadah.
Orang-orang kaget mendengar hal itu. Mereka langsung memvonis bahwa selama ini Juraij orang yang munafik. Ia beribadah secara dusta, kebaikannya hanyalah sekadar pemanis yang palsu. Mereka menganggap Juraij hanyalah serigala berbulu domba atau musang berbulu ayam untuk menipu orang-orang bodoh. Maka mereka pun berbalik melawan ketika kesempatan tersebut tersedia. Penduduk desa mendatangi Juraij dengan kemarahan yang memuncak dalam hati mereka. Mereka meminta Juraij turun dan meninggalkan ibadah dusta yang ditampakkannya. Tetapi Juraij tidak menghiraukan panggilan mereka karena ia terus larut dalam ibadah dan sholatnya. Mereka pun bersama-sama bekerja menghancurkan kuil Juraij. Melihat hal itu, Juraij pun turun untuk menemui mereka. Akibatnya, mereka meneriaki dan memukulinya. Ketika Juraij bertanya tentang alasan kemarahannya, mereka mengatakan perbuatan Juraij. Mereka meminta agar Juraij bertanya kepada perempuan yang membawa bayi yang masih merah itu. Juraij tersenyum mendengar ucapan mereka. Ia benar dalam ibadahnya, jujur dalam istiqomahnya. Ia yakin tidak melakukan hal seperti yang mereka tuduhkan. Tuduhan wanita hina itu hanyalah dusta yang terbuka. Juraij meminta kepada orang-orang yang marah agar memberinya waktu untuk berwudu dan sholat. Selesai sholat, ia menghampiri bayi yang digendong ibunya itu. Juraij menusuk perutnya sambil bertanya, "Siapa bapakmu?" Sebuah ayat Allah yang menunjukkan kepadanya dan kepada besarnya kodratnya, bayi itu berbicara dengan suara yang terdengar, ucapan yang jelas dan dipahami. Bayi itu menjawab, "Bapakku adalah si Fulan penggembala kambing." Orang-orang lalu menyadari besarnya kejahatan mereka terhadap seorang hamba yang saleh. Mereka mengetahui bahwa Juraij tidak termasuk dalam deretan orang-orang yang mereka duga. Juraij bukan penjilat dan bukan penipu. Ia benar dalam ibadah dan kesalehannya. Dan bahwa wanita inilah yang telah berdusta dengan menuduh Juraij. Mereka menyadari bahwa mereka telah terburu-buru mempercayai tuduhan itu, sebagaimana mereka telah gegabah memukuli Juraij dan merobohkan kuilnya. Orang-orang yang bertindak terburu-buru itu mencoba menebus kesalahan mereka kepada Juraij. Mereka menawarkan kepadanya untuk membangun tempat ibadahnya dari emas, tetapi Juraij menolaknya. Ia ngotot supaya tempat ibadahnya dikembalikan seperti sedia kala. Mereka pun melakukannya. Begitu selesai, Juraij masuk kembali untuk beribadah kepada Allah. Allah telah menjawab doa ibu Juraij. Akan tetapi, Allah menyelamatkannya dengan kesalehan dan ketakwaannya. Terdapat beberapa pelajaran yang berharga pada dikabulkannya doa ibu Juraij dan selamatnya Juraij. Yang pertama, keterangan tentang akibat durhaka kepada kedua orang tua. Tidak berbuat baik kepada keduanya, memengaruhi perintah keduanya, hal itu bisa menjadi sebab musibah yang menimpa seseorang sebagaimana terjadi pada Juraij sang ahli ibadah. Yang kedua, Allah menyelamatkan hambanya karena kesalehan dan ketakwaannya, sebagaimana ia menyelamatkan Juraij dan membebaskannya dari tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Yang ketiga, kemampuan Allah membuat seseorang di mana orang sepertinya belum berbicara, sebagaimana Allah membuat bayi kecil itu berbicara untuk membebaskan Juraij. Yang keempat, pada kaum Isa terdapat orang-orang saleh yang terpilih. Juraij adalah pengikut Isa dan pencipta Rahbaniyah adalah orang-orang Nasrani. Yang kelima, jika salah satu dari bapak ibu memanggil untuk kepentingan yang dibolehkan secara syarak, maka seseorang yang sedang sholat sunnah harus meninggalkan sholatnya. Hadis di atas menunjukkan bahwa Juraij bersalah kepada Allah karena tidak menjawab panggilan ibunya. Yang keenam, akibat dari ujian adalah kebaikan. Jika seorang hamba bersabar dan bertakwa kepada Allah, setelah Juraij tertimpa ujian, ia bertindak lebih baik di mata manusia dan di mata Tuhan manusia daripada sebelumnya. Yang ketujuh, seorang hamba saleh bisa memiliki keteguhan, keyakinan dan kepercayaan diri kepada Allah. Dengan itu, dia mampu menghadapi persoalan-persoalan besar dengan keberanian dan ketangguhan sebagaimana yang dilakukan Juraij. Yang kedelapan, hadis ini menetapkan karomah para wali. Yang kesembilan, wudu telah disyariatkan kepada umat sebelum kita. Juraij salat setelah berwudu lalu menusuk perut bayi. Yang kesepuluh, orang-orang saleh akan berlindung kepada salat jika mereka menghadapi musibah dan cobaan. Yang kesebelas, para pengikut kenistaan berusaha membuat buram muka orang-orang saleh, sebagaimana wanita penghibur tersebut melakukannya kepada Juraij. Dan yang terakhir, tidak boleh tergesa-gesa mempercayai tuduhan tanpa bukti dan dalil, seperti yang dilakukan oleh penduduk desa manakala mereka mempercayai tuduhan wanita penghibur itu kepada Juraij. Semestinya mereka mencari tahu kebenaran ucapan penghibur itu sebelum menyerang, mencaci dan memukuli Juraij.